Selamat datang kembali di titik pencerahan, tempat di mana kamu datang, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk menemukan dirimu sendiri. Tempat di mana kamu belajar bahwa luka tidak selalu perlu dilawan, kadang cukup dipahami. Dan kali ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang tidak semua orang siap menghadapinya. Tapi pada akhirnya, semua orang akan mengalaminya. Jiwa terpilih saat kamu harus melepaskan orang yang paling kamu sayang. Sebuah kalimat yang tak hanya menyesakkan dada, tapi juga menguji siapa kamu sebenarnya. Apakah kamu cukup kuat untuk membiarkan pergi ketika hatimu ingin terus menggenggam? Apakah kamu cukup sadar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus memilikinya? Video ini bukan untuk menggurui, bukan juga untuk menyuruhmu melupakan, tapi untuk menemanimu menapaki jalan paling sunyi yang pernah kamu lalui, melepaskan orang yang paling kamu sayang. Satu cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi memahami waktu. Kita sering diajarkan bahwa cinta adalah tentang perjuangan, tentang bertahan, tentang tidak menyerah. Tapi tidak semua cinta bisa dibawa pulang. Tidak semua cinta bertahan hanya karena kamu berjuang. Kadang, cinta datang untuk menunjukkan sisi terdalam dari dirimu sendiri. Sisi yang bahkan tak kamu sadari sebelumnya. Ketulusan, keberanian, pengorbanan, dan pada akhirnya, keikhlasan. Ada orang yang datang dalam hidupmu, bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk membuatmu sadar bahwa kamu pernah mampu mencintai seseorang sedalam itu. Kamu pernah menjadi versi terbaik dari dirimu untuk orang yang tak bisa kamu miliki selamanya. Dan disitulah ujian sejatinya. Bukan pada saat kamu mencintai, tapi pada saat kamu tahu harus melepaskan. Melepaskan, bukan karena berhenti mencintai, tapi karena sadar bahwa cinta tidak cukup untuk mempertahankan sesuatu yang tidak lagi selaras dengan takdirmu. Dua, kehilangan bukan akhir, tapi pertanda kamu siap untuk tumbuh. Kamu tidak kehilangan orang itu, kamu sedang dipersiapkan, kamu sedang diubah. Kamu sedang dibentuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat, karena orang yang kamu sayangi mungkin adalah bagian dari proses pembentukan itu, bukan tujuan akhirnya. Seringkali, kehilangan terasa seperti kehancuran, tapi sejatinya, itu adalah awal dari kebangkitan. Kamu merasa kosong, karena ruang itu harus diisi ulang bukan dengan orang yang sama, tapi dengan kesadaran baru, kekuatan baru, dan cinta yang baru. Untuk dirimu sendiri, hidup bukan tentang siapa yang tetap tinggal, tapi tentang siapa yang membuatmu tetap bangkit, bahkan setelah mereka pergi. Dan jika kamu bisa bertahan setelah kehilangan orang yang paling kamu cintai, maka percayalah, kamu bisa menghadapi apapun. 3. Ikhlas adalah bukti jiwa telah bertumbuh. Apa yang paling sulit dari kehilangan? Bukan perpisahannya, tapi meyakinkan diri sendiri bahwa kamu bisa hidup tanpa orang itu. Kamu tahu kamu harus merelakan, tapi hatimu belum sepenuhnya siap. Kamu tahu mereka bahagia di tempat lain, tapi jiwamu masih terpaku pada kenangan lama. Dan di titik inilah, kamu dihadapkan pada pilihan. Terus menggenggam dan melukai dirimu sendiri, atau memilih untuk ikhlas. Meski itu artinya kamu harus menangis dalam diam. Ikhlas bukan berarti tidak peduli. Ikhlas bukan berarti melupakan. Ikhlas adalah bentuk tertinggi dari cinta, karena di saat kamu bisa berkata dalam hatimu, "Aku masih mencintaimu, tapi aku tidak akan memaksamu untuk tetap di sini," itu artinya kamu sudah matang. Kamu bukan hanya mencintai orang itu, kamu mencintai dirimu sendiri, dan kamu tahu bahwa kebahagiaanmu tidak bisa terus bergantung pada seseorang yang tidak lagi bisa kamu genggam. Itu adalah kedewasaan. Itu adalah jiwa yang telah bertumbuh. 4. Mencintai bukan tentang memaksa bertahan, tapi memberi jalan pulang. Pernahkah kamu bertanya, kenapa Tuhan mempertemukanmu dengan seseorang yang begitu kamu sayangi, hanya untuk memisahkan kalian di tengah jalan? Mungkin karena cinta bukan tentang berapa lama kamu bersama, tapi tentang seberapa dalam kamu saling mengubah. Ada orang yang hanya hadir dalam hidupmu sebentar, tapi meninggalkan bekas seumur hidup. Mereka adalah guru, mereka adalah cermin, mereka adalah jalan pulang bagi hatimu untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Dan kadang,
Ketika kamu terlalu ingin menggenggam mereka, kamu lupa bahwa cinta yang sejati tidak memaksa. Cinta sejati justru memberi kebebasan. Cinta sejati bukan tentang membuat seseorang tetap di sampingmu, tapi tentang melihat mereka bahagia, bahkan jika bukan denganmu. Dan kalau kamu bisa sampai di titik itu, maka kamu sudah bukan lagi sekadar orang yang mencinta. Kamu sudah menjadi jiwa yang mencintai, dengan ketulusan yang tak bergantung pada hasil. Itu adalah bentuk cinta yang langka. Itu adalah kamu. 5. Jiwa yang terpilih tidak bertanya, tapi mengalir. Tidak semua orang mampu melewati rasa sakit seperti ini dan tetap bertumbuh. Tapi kamu bisa, karena kamu adalah jiwa terpilih. Dipilih bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Dipilih bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk. Dipilih bukan karena kamu harus terus kehilangan, tapi karena setiap kehilanganmu membawa makna. Jiwa yang terpilih tahu bahwa hidup bukan tentang mempertahankan apa yang kita cintai, tapi tentang mengalir dan percaya bahwa setiap yang pergi membawa ruang untuk sesuatu yang lebih selaras. Kamu akan menangis, kamu akan merasa lelah, tapi kamu juga akan sampai di titik di mana kamu bisa duduk tenang, menatap langit, dan berkata, "Terima kasih, karena dulu aku pernah mencintai dengan sepenuh hati, dan sekarang aku bisa melepaskan dengan sepenuh kesadaran." Jika kamu sampai di bagian akhir video ini, izinkan aku berkata satu hal. Kamu luar biasa. Kamu sudah sejauh ini bertahan. Kamu sudah mencintai dengan tulus. Dan hari ini, kamu memilih untuk tetap tumbuh, meski harus melepaskan orang yang paling kamu sayang. Itu bukan akhir cerita. Itu awal dari bab baru dalam hidupmu. Dan ketika nanti kamu menoleh ke belakang, kamu tidak akan melihat luka. Kamu akan melihat kekuatan. Karena kamu telah membuktikan satu hal, bahwa mencintai adalah anugerah, tapi melepaskan adalah kehormatan.